Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak-anak beserta keluarga dan juga bu guru bisa menjalankan kegiatan kita seperti hari-hari biasanya. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali mempelajari materi pendidikan agama Islam. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini mudah difahami oleh anak-anak dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang aku anak soleh. Kalau minggu kemarin anak-anak mempelajari pada materi jujur, sedangkan pada pagi ini kita akan mempelajari pada materi amanah. Kalau kemarin jujur, sekarang adalah amanah. Nah, apa itu amanah? Amanah artinya yaitu dapat dipercaya. Maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menyampaikan, dan menjaga segala sesuatu yang disampaikan kepadanya. Jadi itulah amanah. Jadi dia itu mampu untuk menerima, juga mampu untuk menyampaikan, serta mampu menjaga segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Itulah amanah. Ya. Anak-anak pasti ingat sebuah cerita bahwa Nabi Muhammad sejak usianya masih kecil, ketika usia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah diajak untuk berdagang ke negeri Sam. Ya. Waktu itu Nabi Muhammad berdagang membawa barang dagangan majikannya yang bernama Khadijah. Dalam menjalankan barang dagangan milik Khadijah ini, Nabi Muhammad sangat amanah, menyampaikan sesuai dengan apa yang ada. Karena amanahnya ini tadi, makanya Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Ya. Makanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita wajib mencontoh sifat amanah yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya. Karena apa? Dengan kita itu menjadi anak yang amanah, maka semua orang pasti akan suka kepada kita. Ya. Makanya kita harus belajar sebisa mungkin untuk menjadi anak yang amanah atau dapat dipercaya. Ya. Sedangkan amanah itu dapat berupa apa saja, yaitu berupa pesan. Contohnya misalnya anak-anak dipesani bu guru, anak-anak nanti tolong sampaikan kepada ibunya bahwa besok ibunya disuruh ke sekolahan karena ada rapat. Nah,
Karena anak-anak itu amanah. Pesan yang dikasihkan Bu Guru tadi, anak-anak sampaikan kepada orang tua sesuai dengan yang diucapkan oleh Bu Guru, tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi. Ya. Kemudian amanah juga dapat berupa ucapan. Nah, ucapan kita ngasih kepada orang lain, memberitahu, saya kasih tahu tentang ini dan jangan bilang kepada siapapun. Nah, karena sampean dikasih ucapan seperti itu dan tidak boleh bilang kepada siapapun misalnya, dan tidak dibilangkan kepada siapapun, itu namanya anak-anak memegang amanah. Ya. Amanah juga bisa berupa perbuatan. Misalnya, anak-anak disuruh Bu Guru, anak-anak silakan kerjakan tugasnya ini, tapi tidak boleh melihat buku. Misalnya, harus difikirkan secara baik, tidak usah lihat buku catatan, tidak usah lihat buku LKS atau buku diktat. Nah, itu kemudian anak-anak mengerjakan sesuai dengan yang diperintahkan Bu Guru lah. Perbuatan anak-anak yang tidak melihat apapun itu namanya perbuatan amanah. Paham ya? Kemudian amanah juga dapat berupa harta. Nah, misalnya Bu Guru ngasih ke anak-anak atau anak-anak mempunyai harta, orang tuanya mempunyai harta yang banyak, dijaga, dibilangi orang tua, nah ini ibu mau pergi ke sini, tolong dijaga ya ini hartanya. Nah, kemudian dijaga sama anak-anak, benar barang jaga, uangnya tidak dibelanjakan anak-anak, tapi dijaga karena perintahnya orang tua disuruh menjaga. Nah, berupa harta. Ya, harta bisa berupa uang, juga berupa apa saja. Tapi biasanya misalnya anak-anak dikasih ibunya uang, nah ini uang tolong dijaga dulu. Bu, ibu mau pergi ke sini, jangan sampai uangnya ini hilang. Nah, kemudian dijaga oleh anak-anak harta orang tuanya tadi, tidak dibuat beli jajan, tidak dikasihkan siapapun. Itu namanya anak-anak juga amanah. Kemudian anak-anak yang kelima, tugas atau tanggung jawab. Misalnya Bu Guru bilang, anak-anak halaman 10 dikerjakan di rumah. Ya. Kemudian anak-anak mengerjakan betul di rumah PR-nya tadi. Itu anak-anak namanya amanah, yaitu bertanggung jawab. Makanya perbuatan amanah yang dilakukan oleh anak-anak itu biasanya bisa dinamakan atau disebut juga dengan tanggung jawab. Ya, jadi perbuatan amanah yang anak-anak lakukan itu bisa juga disebut dengan tanggung jawab. Ya, anak-anak, makanya mulai saat ini, mulai sejak kecil kita harus selalu berbuat amanah. Sedangkan lawan kata amanah itu adalah sifat khianat. Khianat itu apa? Khianat itu tidak sesuai dengan yang diberikan. Misalnya, nah ini tolong uang ini sampaikan ke Bu Guru, tapi sama anak-anak tidak dikasihkan ke Bu Guru, tapi buat beli jajan, itu namanya khianat. Jadi makanya lawan dari sifat amanah adalah khianat. Ya, paham anak-anak sampai di sini pelajarannya Bu Guru? Ya, pandai anak-anak. Sekarang dilanjutkan Bu Guru. Amanah itu bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu amanah terhadap Allah. Tadi sudah dibilang Bu Guru, amanah bisa disebut juga dengan tanggung jawab. Bagaimana contoh amanah terhadap Allah? Yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Itu namanya amanah terhadap Allah atau tanggung jawab terhadap Allah.
Sedangkan yang kedua yaitu amanah terhadap sesama. Contoh, misalnya anak-anak dijadikan atau menjadi pimpinan. Nah, kemudian anak-anak itu bertanggung jawab dengan apa yang ditugaskan. Itu namanya amanah terhadap sesama. Contoh lagi, anak-anak di kelas misalnya dijadikan bu guru sebagai ketua kelas. Anak-anak bisa memimpin teman-teman yang lainnya di dalam suatu kelas itu. Benar-benar temannya dipimpin. Bu guru bilang, Bu guru sekarang ngasih tugas kepada ketua kelas, silakan anak buahnya dikoordinir. Misalnya ada tugas membersihkan halaman, silakan dibagi. Ada yang membersihkan halaman depan, ada yang membersihkan halaman belakang. Nah, di sini ketua kelas dikasih bu guru tanggung jawab atau amanah untuk mengawasi teman-temannya yang melaksanakan kerja bakti. Kemudian dilaksanakan tugas itu dengan betul. Itulah namanya amanah terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Contoh yaitu menjaga kesehatan. Itu namanya amanah terhadap diri sendiri. Selalu berbuat untuk membuat badan ini sehat. Itu namanya amanah. Selalu makan tepat waktu, itu amanah terhadap diri sendiri. Jadi membuat tubuh menjadi sehat, membuat tubuh tidak sakit, itu namanya amanah terhadap diri sendiri. Bagaimana anak-anak? Bisa dibedakan apa itu amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama, juga amanah terhadap diri sendiri. Nah, anak-anak pasti sudah bisa. Itu tadi yaitu macam-macam amanah. Anak-anak, kiranya hanya sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini. Nanti kalau ada yang tidak paham, silakan tanya ke Bu Guru. Anak-anak, tugas anak-anak di rumah yaitu tulislah 5 contoh sifat amanah yang sudah pernah dipraktekkan oleh anak-anak, baik amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama, maupun amanah terhadap diri sendiri. 5 contoh saja, ya, 5 contoh saja, terserah. Misalnya 1 amanah kepada Allah, 2 dan 3 amanah terhadap sesama, 3, 4 amanah terhadap diri sendiri. Silakan. Kalau sudah ditulis di buku PAI-nya, silakan difoto, kemudian kirim ke Bu Ulfia. Nah, itu tugas anak-anak. Akhirnya anak-anak sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak mudah memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bu Guru tadi. Akhirnya kita tutup pelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.